Di video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen peternakan yang ada di peternakan Pak Koko. Fokus kita adalah 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Semua proses ini penting banget untuk membuat peternakan berjalan tertib, rapi, dan menghasilkan ternak yang sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana 4 fungsi ini diterapkan langsung di peternakan Pak Koko. 4P dalam manajemen peternakan. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun langkah awal sebelum usaha dijalankan. Pada tahap ini, ditentukan kebutuhan yang diperlukan seperti modal, sarana, pakan, vaksin, target produksi, serta rencana pengembangan usaha. Nah, pada tahap ini, Bapak Koko sebagai pemilik peternakan ayam telah menyiapkan beberapa aspek penting sebelum menjalankan usaha. Perencanaan ini dimulai dari penyediaan sarana fisik berupa kandang. Beliau membangun 2 jenis kandang, yaitu kandang utama berukuran 7x8 meter yang digunakan untuk fase pertumbuhan ayam pedaging, serta kandang yang khusus DOC atau anak ayam berukuran 2x8 meter yang digunakan untuk pemeliharaan awal. Selain perencanaan kandang, pemilik juga merencanakan kebutuhan pakan. Terdapat 3 jenis pakan yang disiapkan, yaitu ada starter, grower, dan finisher seperti yang ada di samping. Pada starter diberikan kepada ayam usia 1-21 hari, pada ayam grower diberikan pada ayam usia 21 hari hingga 35 hari. Sedangkan pakan finisher diberikan menjelang panen untuk meningkatkan bobot ayam secara optimal. Dalam praktikannya, jumlah pakan yang digunakan mencapai sekitar 9 kg per hari untuk 120 ekor ayam. Namun pemilik juga mempertimbangkan perubahan jumlah tersebut sesuai pertumbuhan ayam. Perencanaan pakan yang teratur ini merupakan bagian penting dalam manajemen karena menentukan kualitas pertumbuhan ayam. Dari sisi modal, Bapak Koko menyiapkan biaya sebesar 35 juta sebagai modal awal. Modal tersebut sudah termasuk untuk biaya penimbunan tanah, pembangunan kandang, pembelian DOC, dan pembelian pakan serta vaksin. Seluruh modal tersebut berasal dari dana pribadi tanpa pinjaman. Dalam perencanaan produksi, pemilik menargetkan ayam dapat dipanen dalam waktu 3 bulan dengan berat 1,5 atau 2 kg per ekor. Selain itu, beliau juga memiliki rencana pengembangan usaha ke arah produksi telur, sehingga usaha tidak hanya berfokus pada pedaging. Pemilik juga sudah menyiapkan kebutuhan kesehatan ayam seperti menyiapkan vaksin seperti Endilasota, serta beberapa obat juga seperti Neomeditril, Vermizin, Vitacika, dan beberapa obat lainnya yang digunakan sesuai dengan kondisi ayam tersebut. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, menentukan struktur kerja, dan pengaturan siapa yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan. Tujuannya agar pekerjaan berjalan teratur dan tidak tumpang tindih. Namun, pada peternakan Pak Koko tidak menggunakan orang lain sebagai pekerja, tetapi hanya dibantu oleh keluarga, yaitu mama dan kakak beliau. Walaupun usaha dilakukan secara mandiri, tanpa karyawan, pembagian tugas tetap jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Bapak Koko menjalankan peran utama sebagai mengelola dengan tugasnya meliputi pemberian vaksin, pemantauan kesehatan ayam, dan juga pembersihan kandang. Sementara itu, mama beliau membantu pada bagian operasional harian seperti pemberian pakan pada ayam tersebut. Kakak beliau bertugas pada bagian distribusi, yaitu mengurus pemasaran hasil panen. 3. Pelaksanaan atau actuating. Tahap pelaksanaan pada peternakan ini dilakukan secara langsung oleh pemilik dengan bantuan keluarga. Seluruh rencana yang disusun sebelumnya dijalankan secara konsisten. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga sore hari, sesuai dengan standar pemeliharaan ayam pedaging. Pemilik juga melakukan kebersihan kandang secara rutin, yaitu 2 kali hingga 3 kali dalam seminggu, dengan cara mengganti sekam dan menyemprotkan disinfektan pada area kandang untuk menjaga kebersihan serta mencegah penyakit.
Pemeriksaan kondisi ayam dilakukan setiap hari untuk memastikan tidak ada gejala penyakit yang terlihat pada ayam. Apabila ditemukan ayam yang sakit, pemilik segera memisahkan ayam tersebut dari kelompok yang sehat untuk mencegah penularan. Kemudian memberikan obat yang sesuai pada kondisi ayam tersebut. Untuk vaksinasi juga dilaksanakan secara mandiri oleh Pak Koko berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, untuk panen dilakukan pada usia 3 bulanan atau usia 4 bulanan. Pak Koko berharap bahwa proses pemeliharaan berikutnya bisa menghasilkan panen yang lebih cepat dan memiliki bobot yang sesuai standar dan juga kalau bisa tinggi bobotnya sehingga keuntungan dapat meningkat. Pada tahap pengendalian, pemilik juga memastikan bahwa kotoran ayam diolah menjadi kompos secara teratur agar tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari lingkungan. Pemilik juga mengawasi kebersihan area limbah serta memastikan proses pengomposan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan ayam, proses pelaksanaan usaha juga mencakup kegiatan pemasaran. Kakak beliau, yaitu Kakak Bang Koko, berperan sebagai distributor yang mengantarkan hasil panen langsung kepada pembeli maupun pengepul menggunakan transportasi yaitu motor. Tidak hanya melakukan penjualan secara langsung, pemasaran juga dilakukan melalui media sosial yaitu TikTok, baik dengan menggunakan live maupun menggunakan aktivitas seperti memostingnya melalui TikTok. Bertujuan untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang keempat ada pengendalian atau controlling. Tahap pengendalian dalam usaha peternakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar serta melakukan evaluasi agar usaha dapat berkembang lebih baik. Pak Koko melakukan pengawasan kebersihan kandang secara rutin apabila sekam terlihat lembab atau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka Pak Koko langsung menggantinya dengan yang baru agar lingkungan kandang tetap higienis. Pemilik juga menjaga agar penggunaan disinfektan dilakukan secara teratur hingga resiko penyebaran penyakit dapat dikurangi atau ditekan. Dalam hal pemberian pakan, pengendalian dilakukan dengan mengevaluasi jumlah pakan yang habis serta menyesuaikan pola pemberian pakan berdasarkan bobot ayam. Tidak ada jadwal atau perencanaan tertulis seperti tabel atau diagram Gantt, sehingga kegiatan berjalan berdasarkan kebiasaan bukan perencanaan yang tertulis. Solusi yang dapat saya ambil, yang pertama itu menyusun jadwal kerja yang terencana dan tertulis, seperti menggunakan tabel harian atau diagram Gantt yang sederhana untuk mengatur kegiatan rutin, seperti pemberian pakan, vaksinasi, pembersihan kandang, serta jadwal pemasaran. Adanya penjadwalan yang jelas akan meningkatkan keteraturan kerja, memudahkan evaluasi, dan memastikan setiap kegiatan dilakukan tepat waktu. Dengan penerapan kedua solusi tersebut, manajemen usaha dapat berjalan lebih terukur dan berpotensi meningkatkan produktivitas.